Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Pramana Lukman Hakim dari kelas A2 dengan NIM 211F10055 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argo Puro Jember. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD. Film Tari Zaman Par ditulis oleh Amole Gupte yang dirilis pada 21 Desember 2007 sebagai film, 25 Juli 2008 DVD India, dan 7 April 2009 DVD internasional dengan durasi 140 menit, negara India, bahasa Inggris. Film Tari Zaman Par terdapat dalam dua segi pendidikan, yakni pendidikan formal dan pendidikan informal yang diangkat dalam sebuah film India yang disutradarai oleh Amir Khan yang berjudul Tari Zaman Par. Di sini saya akan meresum film Tari Zaman Par. Film Tari Zaman Par yang berasal dari India ini memiliki versi luar yang berjudul Like Star on Earth, yang dalam bahasa Indonesia artinya seperti bintang-bintang di bumi. Film ini dirilis pada 21 Desember 2007 dengan durasi 140 menit. Amir Khan yang menjadi sutradara film tersebut turut serta menjadi aktornya. Banyak sekali pesan edukasi yang terdapat dalam film tersebut sehingga layak untuk ditonton oleh semua kalangan masyarakat yang terkhusus pada peserta didik, pendidik, dan orang tua. Di film Tari Zaman Par ini disutradarai oleh Amir Khan dan sekaligus menjadi produser dengan aktor Amir Khan, Tisha Chopra, Darsael Safari, Vipin Sharma, Sachet Engineer, Tunai Cheda. Dengan pemain syuting Amir Khan sebagai Ram Shankar Nikum, Darsael Safari sebagai Isan Awasthi, Tisha Chopra sebagai Maya Awasthi, Vipin Sharma sebagai Nankishore Awasthi atau Papa, Tamai Cheda sebagai Rajan Damodran, dan Sachet Engineer sebagai Yohan Awasthi, Lalita Lajmi sebagai dari diri sendiri atau juri kompetisi menggambar. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak. Dia bernama Ishan Nankishore Awasthi, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film tersebut, Ishan terlihat sedang asik melihat ikan di saluran pembuangan. Ishan suka bermain dan meneliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ishan memiliki seorang kakak yang bernama Yohan Awasthi dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasthi dan Nankishore Awasthi. Mereka adalah keluarga Awasthi. Pada usia 9 tahun, Ishan belum lancar membaca, menulis, dan berhitung atau biasa kita singkat dengan istilah calistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku kelas 3 tingkat SD. Ishan yang gemar bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Yang gemar bermain selalu berjalan-jalan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Bahkan saat dia kelas pun, Ishan sering melihat keluar jendela, memperlihatkan kondisi di luar jendela seperti burung-burung yang sedang memberikan anaknya. Ishan juga memperhatikan simbol-simbol, istilah
strip Hossimbolia yang dibuat oleh Samuel Torre Orton secara harfiah merupakan simbol-simbol yang berputar balik untuk menjelaskan kondisi anak yang mengalami disleksia. Ihsan selalu mendapat nilai-nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru yang mengajarnya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya, sekolah adalah tempat yang paling menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan oleh teman bahkan guru-gurunya. Mereka melihat Ihsan sangat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran. Namun, Ihsan memiliki bakat bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Ihsan selalu menuangkan bakatnya ketika di rumah, di buku gambar, bahkan di dinding-dinding kamarnya. Perlakuan yang sama Ihsan dapatkan juga di rumah. Orang tuanya yang tidak mengerti akan penyakit yang dideritanya atau disleksia yang membuatnya selalu dimarahi dan ayahnya selalu beranggapan bahwa Ihsan adalah anak yang nakal dan tidak mau nurut. Berbeda dengan Johan, kakak Ihsan, Johan selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Johan terkenal baik di sekolah dan selalu mendapat perhatian baik oleh orang tuanya, sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara Ihsan dengan Johan. Ayahnya selalu menekan Ihsan belajar sesuai dengan orang normal lainnya. Saat itu ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Mawa Awasti atau ibu ketika mengajari Ihsan di rumah selalu kebingungan mengapa Ihsan selalu mengulang kesalahan yang sama ketika menulis, membaca maupun berhitung. Seperti ketika ibunya meminta Ihsan untuk menulis pada kata table, Ihsan menulisnya dengan tabel. Kemudian menulisnya lagi dengan kata tabel. Melihat itu, ibunya merasa sedih. Di usia 9 tahun, Ihsan masih belum bisa melakukan hal tersebut, tidak seperti anak seusianya yang dengan mudah melakukan hal tersebut. Selain itu, Ihsan sering menunjukkan perilaku bermasalah, terlibat perkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Akibat perlakuannya, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ihsan bersikeras untuk menolaknya. Ayahnya tidak juga mendengar sikap penolakan Ihsan, sampai Ihsan meminta tolong kepada ibunya agar membantunya menyampaikan sikap penolakannya itu. Namun usahanya itu tidak membuahkan hasil. Ihsan tetap diberangkatkan ke asrama dan berpisah dengan keluarganya. Ihsan beranggapan bahwa sekolah di asrama merupakan hukuman yang diberikan oleh orang tua untuk anak-anak yang nakal dan tidak mau menurut kepadanya. Setelah melalui hari pertamanya di asrama, anggapan Ihsan semakin kuat. Sikap dan gaya mengajar guru sekolah yang cenderung keras dengan alasan agar peserta didik memiliki kedisiplinan yang baik. Hari terus berlalu, namun Ihsan tidak dapat menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Ihsan selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti di sekolah sebelumnya. Berbagai hukuman pun Ihsan terima sebagai bentuk konsekuensinya. Nilainya pun masih di bawah rata-rata, bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Holkar. Tekanan demi tekanan semakin Ihsan dapatkan di asrama. Ihsan merasa ketakutan dan sedih. Ihsan merasa orang-orang di sekelilingnya tak ada yang peduli padanya. Hal itu membuat Ihsan tidak bersemangat dan tidak mau melakukan apapun termasuk melukis yang selama ini menjadi aktivitas yang Ihsan gemari. Keadaan seperti itu terus berlangsung. Semakin hari Ihsan semakin merasa sedih sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Ram Sankar Nikum atau Amir Khan. Nikum mempunyai cara mendidik yang baru. Tidak seperti guru lain, Nikum membuat peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Nikum sangat senang dengan anak-anak. Nikum melihat semua anak-anak termasuk yang memiliki kekurangan memiliki potensi yang berbeda-beda. Nikum juga melihat anak-anak memiliki kekurangan dari sudut pandang yang positif.
Ketika mengajar, seluruh anak di kelas berespon dengan antusias kecuali Ihsan. Ihsan hanya termenung, diam, tidak ada ekspresi. Sebab itulah Nikum mencoba mengamati dan mencari tahu masalah yang dihadapi Ihsan. Nikum menyadari kondisi Ihsan karena dulunya Nikum mengalami gejala disleksia. Kemudian Nikum mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru-guru, teman, bahkan orang tuanya. Nikum sibuk memperhatikan setiap lembaran-lembaran kertas dari buku-buku Ihsan. Nikum melihat begitu banyak coretan-coretan merah dan huruf yang ditulis terbalik. Akhirnya Nikum mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami disleksia. Mulanya kedua orang tua Ihsan tidak dapat menerima apa yang telah dikatakan oleh Nikum. Namun setelah ia menunjukkan hasil lukisan Ihsan, mereka baru menyadari bahwa yang diutarakan oleh Nikum adalah benar. Nikum terkejut melihat semua hasil karya Ihsan yang ternyata bakat seninya sangat luar biasa, melebihi imajinasi anak semuanya. Imajinasi Ihsan sangatlah tinggi, melebihi anak-anak seusianya. Ihsan mencurahkan imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Nikum pun mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap cara mendidik Ihsan. Nikum memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya. Bahkan Ihsan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakat sendiri. Seiring waktu, kesabaran dan perawatan, Nikum berhasil meningkatkan kepercayaan Ihsan. Nikum membantu Ihsan untuk mengatasi permasalahan pelajaran dan menemukan kembali kepercayaannya yang hilang. Serta Nikum dapat membuat Ihsan mau kembali aktif dalam menuangkan imajinasinya dalam lukisan-lukisan yang selama ini menjadi dunianya. Nikum mengajari Ihsan menulis, membaca, dan berhitung sedikit demi sedikit. Nikum mengajari Ihsan dengan berbagai metode yang menyenangkan agar mudah difahami. Nikum selalu bersemangat dan tak kenal menyerah. Sampai akhirnya Ihsan pun dapat menulis, membaca, dan berhitung seperti teman-temannya. Pada suatu hari, Nikum mengadakan perlombaan melukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru. Pada saat detik-detik perlombaan ingin dimulai, Ihsan belum terlihat. Namun pada akhirnya Nikum melihat di mana Ihsan duduk. Tibalah saat pengumuman lomba. Ihsan mendapatkan juara 1, mengalahkan Nikum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisan dan karya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua, guru-guru, dan orang di sekitar Ihsan menyadari bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tetapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Ihsan menjadi anak penting dan bisa bergaul dengan teman-teman lainnya. Film Tari Zaman Par tersebut adalah film yang bergenre drama edukasi. Itu tidak seperti film India pada umumnya yang notabene hampir pada setiap film India terdapat goyangan-goyangan yang tak seronok. Selain drama edukasinya, film Tari Zaman Par juga telah memperoleh 13 penghargaan dan dinominasikan dalam 15 kategori. Film Tari Zaman Par menjadi salah satu film terbaik di India karena perolehan rating 8,5 yang cukup menjadi bukti kualitas film tersebut. Mungkin itu saja resume dari saya mengenai film Tari Zaman Par. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.